to be like you, to be like you in everything I do, and what I think, and what I feel, according to your will. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say. In every breath, in every step that I take, yes, I will follow your footsteps. I will imitate your life. I'll be pleasing you until the end of time. Oh no, to be like you, to be like you, to be like you in everything I do, in what I think, in what I feel, according to your way. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say. In every breath, in every step that I take, yes, I will follow your footsteps. I will imitate your life. I'll be pleasing you until the end of time. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say. In every breath, in every step that I take, yes, I will follow your footsteps. I will imitate your life. I'll be pleasing you until the end of time. To be like you. Yes, I will go all your ways, I will do what you say. In every breath, in every step that I take, yes, I will follow your footsteps. I will imitate your life. I'll be pleasing you until the end of time. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say. I'll do what you say. In every step that I take, yes, I will follow your footsteps. I will imitate your life. I'll be pleasing you until the end of time. I'll be pleasing you until the end of time. I'll be pleasing you until the end of time. To be like you. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus baik, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Bapa Engkau berikan buat kami. Dan biarlah Bapa di siang hari ini kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama saya katakan amin. Mari siapkan hati, fokus kita hanya untuk menyembah Tuhan.
untuk Tuhan kita. Amin. Semua siap berantusias, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Hey.
musik Tuhan. Bersyukur untuk kehadiran-Mu yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selalu.
kasih. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Allah, kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan seremonial setiap bulan sekali diadakan di gereja kita. Tapi perjamuan kudus dilakukan untuk kita menghormati pengorbanan Yesus. Dan kita bisa membawa pengorbanan Yesus itu dalam hidup kita. Di tempat kerja, di pergaulan, di mana saja. Kita terus membawa pengorbanan Yesus. Tahukah Bapak Ibu, pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukan hanya menebus dosa saudara saja. Bukan hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tapi Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya bisa menjadi kesembuhan. Bisa mengalami kesembuhan. Tanamkan ini dalam hidup kita. Waktu engkau masuk dalam perjamuan kudus, katakan dengan iman, sakit penyakitku sudah ditanggung oleh Yesus. Kesengsaraan penderitaanku sudah dipikul oleh Yesus di atasnya. Dan kuasa pengorbanan Yesus tetap berlaku sampai hari ini buat saudara dan saya. Jadi perjamuan kudus bukan seremonial. Tapi kita menghormati pengorbanan Yesus. Menghargai pengorbanan Yesus. Sehingga pengorbanan Yesus kemanapun kita pergi kita bawa. Mari siapkan roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus lebih dalam, mari kita menyelidiki hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kalau hati kita nggak beres, mari kau bereskan. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekitarmu yang mungkin menyakiti engkau. Bahkan kita mungkin pernah menyakiti orang lain juga. Mari berdamai dengan Tuhan dan berdamai juga sesamanya. Sebab kalau kita makan perjamuan kudus, tapi hati kita nggak beres, bukannya berkat yang kita peroleh, tapi justru kutuk. Itu sebabnya mari bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Orang nama sakata karada bayar. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Kristus di tangan kanan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah kita semua mengimani roti yang di tangan kanan kita adalah lambang tubuh Kristus? Tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya penuh dengan bilur-bilur, tubuhnya penuh dengan luka-luka. Bahkan Alkitab berkata wajah Yesus tidak lagi rupa manusia. Tapi tahukah saudara, dia rela menderita buat saudara. Tahukah saudara, dia mau pikul kesengsaraan saudara. Dia mau kesengsaraan saudara dia pikul. Itu sebabnya pada waktu engkau makan roti sebagai lambang tubuh Kristus, kita sedang memperingati pengorbanannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu engkau makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus, engkau sedang memperingati pengorbanannya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat cawan anggur yang adalah lambang darah Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah kita mengimani di tangan kanan kita adalah anggur yang adalah lambang darah Yesus? Darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Waktu lambungnya ditombak oleh tentara Romawi, maka dari lambungnya mengeluarkan darah bercampur dengan air. Itu menandakan bahwa darah Yesus dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Supaya lewat darahnya ada pengampunan dosa. Supaya lewat darahnya saudara dan saya diampuni dan dosamu dihapuskan. Itu sebabnya sebentar waktu engkau minum, mari engkau memperingati pengorbanannya yang luar biasa. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Lewat darahnya, saudara dan saya dapat pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman. Mari angkat tanganmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sakit penyakitku sudah disembuhkan. Terima kasih kesengsaraan dan penderitaanku telah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukurmu. Sakit penyakitmu oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Penderitaan dan kesengsaraan kita sudah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Dialah Bapa saudara dan mengalir kuasa pengorbanan. Kuasa pengorbanan tetap berlaku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Alami kuasa pengorbanannya. Karena kuasa pengorbanannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Lewat pengorbanannya ada kuasa kesembuhan. Lewat pengorbanannya penderitaan, kesengsaraan kita sudah dipikul oleh Yesus. Dan oleh karena pengorbanannya, maka kasih-Nya memulihkan kita semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya kuasa pengorbanan-Mu menjamah hidup kami, memulihkan pribadi lepas pribadi. Sehingga kami menyadari, oleh karena kasih, oleh karena pengorbanan Yesus, kami boleh ada saat ini. Boleh mengalami yang namanya keselamatan, boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami mau bawa pengorbanan-Mu di tengah-tengah kerja kami. Di tengah-tengah pergaulan kami. Ya, dimanapun kami pergi dan berada. Pengorbanan-Mu kami akan bawa pergi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat lawatan Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu Bapak Ibu sekalian, berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ada satu nilai yang dibangun di gereja kita yaitu family. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk ketemu dengan beberapa orang yang belum kita kenal. Tanyakan namanya siapa, tinggal di mana, makanan kesukaannya apa. Kalau sudah kenal katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Family time dimulai dari sekarang.
buat antusiasnya yang luar biasa. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi kita semuanya dalam ibadah raya GB Gilgal, ibadah raya yang kedua. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GB Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing tapi menjadi bagian dari keluarga kami. Bila belum ada pengembalaan yang tetap, minggu depan boleh kembali hadir dalam ibadah raya kami. Dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GB Gilgal. Ada family cell leader nanti yang akan ketemu. Dan juga bisa dengan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada untuk kita lebih kenal lebih jauh lagi. Dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Gereja kita akan mengadakan satu seminar yang luar biasa, yaitu seminar New Life. Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret pada pukul 9 pagi sampai selesai. Seminar ini adalah gratis. Seminar ini adalah satu momen di mana mengubahkan kehidupan kita. Jadi kalau yang sudah pernah mengikuti New Life, mengalami bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita, yuk kita ajak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk boleh sama-sama mengalami lawatan Tuhan yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Jangan lupa hari Sabtu 8 Maret pukul 9 pendaftaran bisa melalui scan barcode yang ada di layar. Atau bisa mendaftar secara langsung, nanti ada counter di depan yang kalau Bapak Ibu keluar dari sini nanti ada counter di sana untuk mendaftar New Life. Gereja kita melakukan penyerahan anak setiap minggu yang kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu anaknya untuk diserahkan, bisa scan barcode yang ada di layar. Dan kalau nggak sempat untuk scan barcode, nanti bisa menghubungi Bapak Danang Nugroho untuk bisa mendaftarkan penyerahan anak. Dan kita juga ada kelas bimbingan pranikah. Kelas bimbingan pranikah ini dikhususkan buat teman-teman yang sudah mempunyai pasangan dan sudah siap untuk memasuki pada jenjang berikutnya. Itu ada kelas bimbingan pranikah pada hari Minggu pukul 1 siang dan hari Rabu pada pukul 6 sore. Jadi ada 2 kali dalam setiap minggunya untuk bimbingan pranikah. Pendaftaran bisa scan barcode yang ada di layar buat teman-teman yang akan mendaftar pranikah dan juga bisa menghubungin Mas Danang. Bapak Ibu, untuk persembahan yang ada bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja kita, ada QRIS di kiri dan kanan, bisa melalui itu atau dengan amplop-amplop yang ada di samping Bapak Ibu semuanya, itu untuk persembahan yang ada. Dan untuk perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening yang ada di layar maupun ada amplop coklat yang disiapkan untuk perpuluhan. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Dan ibadah kita hari ini akan dilayani oleh koordinator umum kita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Pendeta Stephen Roring Pande. Ya. Terima kasih buat sambutannya, kita berdoa. Kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia yang selalu menyertai kami. Dan kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami kembali mengingat pengorbanan-Mu lewat perjamuan kudus. Saat ini Tuhan berfirman bagi kami. Kami rindu mengerti Engkau lebih dalam lagi. Mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga kedatangan kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami diberkati pulang menjadi berkat buat orang lain. Yang percaya dan siap belajar sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, satu hal yang perlu kita syukuri, kalau kita bangun pagi kita tidak lupa untuk buka mata. Artinya kalau pagi hari kita masih bisa bernafas, kita perlu bersyukur. Bilang di sebelahnya, puji Tuhan, tuh orang masih bernafas. Iya. Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu berjalan selama bulan Maret ini kita akan belajar mengenai pemuridan atau discipleship. Dan ketahuilah salah satu cara saya dan saudara untuk growing deep di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kekristenan kita lebih maksimal lagi, saya dan saudara harus dimuridkan, katakan dimuridkan. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya masih menemukan ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang memiliki
pemahaman yang kurang tepat atau bahkan salah di dalam memaknai tentang kekristenan atau makna dari iman kekristenan. Ada banyak orang di luar sana berpikir bahwa menjadi orang Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan hanya sampai kepada kita menerima keselamatan. Ya, mereka berpikir jadi orang Kristen itu yang penting bisa selamat. Jadi orang Kristen itu berbicara tentang apa? Supaya masalah pergumulan kehidupan kita itu bisa beres. Memang Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Memang Tuhan mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah, memberi solusi dalam setiap pergumulan kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi enggak berhenti dari situ Bapak Ibu Saudara. Yesus mau saya dan saudara menjadi murid. Katakan menjadi murid. Nah, ada begitu banyak orang berpikir yang penting ikut Kristen bisa selamat. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ternyata enggak mau dimuridkan. Kenapa? Karena berpikirnya tentang keselamatan aja, kesembuhan aja, pemulihan aja. Enggak salah. Tetapi kedatangan Tuhan enggak cuma sekedar itu. Bilang enggak cuma sekedar itu. Karena dia mau saya dan saudara menjadi murid. Oleh sebab itu judul khotbah hari ini, jadilah murid bukan sekedar pengikut. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru selama 3,5 tahun Yesus datang ke dunia bukan cuma sekedar melayani, bukan cuma sekedar melakukan mujizat, bukan cuma sekedar mencari orang-orang yang ikut dia, tetapi dia mencari murid Bapak Ibu Saudara. Fokus Yesus datang ke dunia adalah mencari murid yang tadinya cuma 12 orang, 12 murid menjadi 70, kemudian menjadi 500 Bapak Ibu Saudara. Karena pemuridan adalah sesuatu yang penting bagi Yesus, maka dia menyampaikan sebuah pesan yang penting yang menjadi amanat agung buat murid-muridnya termasuk saya dan saudara. Siapa yang di sini murid-murid Kristus? Kalau ini kita ada murid-murid Kristus, berarti pesan ini, amanat agung ini bukan cuma buat 12 murid, tetapi buat saya dan saudara Bapak Ibu Saudara. Pesannya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya kecepatan enggak ya? Boleh ya? Karena materinya cukup panjang Bapak Ibu Saudara, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara fokus, bilang di sebelahnya enggak usah lihat HP. Itu bagian dari pemuridan loh Bapak Ibu Saudara. Diingetin ya, jangan usah lihat HP, kalau buka HP pastikan Anda mencatat atau buka Alkitab. Itu pasti enggak akan kelewatan. Siap belajar? Murid yang baik. Matius 28 ayat 19 sampai 20 bilang begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, katakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus tidak berkata pergi dan jadikan semua bangsa jemaat GB Gilgal. Yesus nggak bilang cari banyak-banyak orang ikut datang cuman sekedar berada dalam sebuah gereja lokal tertentu. Enggak. Tetapi dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Jadikan semua bangsa muridku. Enggak cuma sekedar pergi kita menginjil, menyampaikan kabar baik. Enggak sekedar kita membaptis mereka. Tetapi firman Tuhan bilang bahkan ajarlah mereka. Jadikanlah mereka, ajarlah mereka. Yang setuju katakan amin. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tujuannya di saat kita diajar, kita dididik, kita diberi nasihat, kita ditegur, kerohanian kita bertumbuh. Kita semakin dewasa, yang setuju katakan amin. Kita bukan anak-anak lagi, tetapi kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kepenuhan Kristus. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau masih anak-anak, kadang-kadang kita tuh punya pengertian yang enggak tepat tentang kebenaran Allah. Kita perlu menjadi dewasa, kita perlu dididik, kita perlu dimuridkan. Yang setuju katakan amin. Supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Bilang kamu harus dimuridkan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hari-hari ini banyak Bapak Ibu Saudara yang di luar sana. Karena belum dewasa, gak mau dimuridkan, gak heran. Diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat.
kelihatannya pakai ayat. Tapi sebenarnya tanpa disadari, tanpa bimbingan yang benar, tanpa pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Tuhan, tidak memiliki pengertian yang benar tentang Allah, tidak mengenal Allah dengan sungguh-sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara bisa disesatkan Bapak Ibu Saudara. Sekarang kan di YouTube apa yang kita nggak bisa lihat, yang kita nggak bisa pelajari, tinggal pencet doang. Semua keluar tentang ayat. Saya nggak persalahkan ayatnya, tetapi kalau tanpa pengertian yang benar, saya dan saudara bisa disesatkan. Bilang di sebelahnya, so itu hati-hati. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tapi Bapak Ibu Saudara, masalahnya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara masih ada banyak orang yang begitu bangga dengan kekristenan, dengan gereja-gereja tertentu. Pernah Bapak Ibu Saudara jalan di mobil ada tulis, saya bangga menjadi orang Kristen. Saya bangga gereja titik-titik. Saya bangga sinode titik-titik. Salah enggak? Salah enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak salah. Kita harus bangga dengan kekristenan kita. Kita harus bangga dengan gereja kita. Yang bangga dengan GBI Gilgal katakan, harus. Pertanyaannya mau dimuridkan enggak? Kalau kita cuma bangga dengan hal-hal tersebut, sampai kalungnya salib, antingnya salib, tatonya salib, gambar wajah Yesus. Kalau nggak mau dimuridkan percuma Bapak Ibu Saudara. Boleh nggak batato sampai Yesus sampai salib semua ditaruh? Pertanyaannya berguna atau enggak? Buat apa? Mulus-mulus tapi nggak mau dimuridkan. Di luar sana. Nggak usah cari lihat orang petato. Pertanyaannya mau dimuridkan atau enggak? Tahukah Bapak Ibu Saudara kekristenan tanpa pemuritan hanyalah sebuah rutinitas. Kekristenan menjadi rutinitas. Kekristenan tanpa pemuritan itu hanya akan menjadi budaya kerohanian. Itu hanya akan menjadi apa? Organisasi agamawi aja Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Jadi orang Kristen aja udah. Tapi gak ngerti apa-apa. Gak heran dosa jalan terus. Hidupnya gak pernah berubah-berubah. Badan semakin tinggi, semakin besar, tapi dosa jalan terus. Kenapa? Mungkin masalahnya nggak mau dimuridkan, belum menjadi murid. Nah dari mana kita tahu kita udah menjadi orang-orang yang sudah dimuridkan? Simple Bapak Ibu Saudara, yang namanya murid mau diajar, mau dididik, mau ditegur. Nah ada kisah Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 71. Ini kan panjang nih, panjang sekali, bisa sampai sore. Nah jadi Bapak Ibu Saudara pastikan murid yang baik, perhatikan baik-baik, pulang direnungkan lagi. Takutnya pendetanya salah khotbah, salah menyampaikan ya. Jadi pulang renungkan lagi karena saya hanya mau ambil beberapa yang penting-penting yang bisa memenuhi kebutuhan kita hari ini. Nah satu saat Bapak Ibu Saudara, Yesus itu lagi berjalan dan diikuti oleh begitu banyak orang. Bilang banyak orang. Banyak yang ikut Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata yang ikut Tuhan tuh, yang ikut Yesus. Itu mereka bukan mencari Yesus, ikut Yesus pribadinya, tetapi ada maunya. Mereka mencari mujizatnya Bapak Ibu Saudara. Mereka mencari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, Yohanes 6 ayat 2 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Berbondong-bondong. Udah orang banyak terus berbondong-bondong. Berarti banyak banget tuh Bapak Ibu Saudara. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Gak heran kalau ada acara terus ada kuasa kesembuhan, mujizat-mujizat tuh orang banyak yang datang. Karena ada begitu banyak orang memang carinya fokus apa? Supaya bisa sembuh. Dipulihkan perekonomiannya, dipulihkan kesehatannya, dipulihkan keluarganya. Gak ada yang salah. Tapi buat apa kalau kita fokusnya mencari Yesus, ikut Yesus hanya mencari mujizat, mencari berkat, pemulihan kesembuhan. Tetapi kita tidak menjadi murid. Gak mau diajar, gak mau ditegur, gak mau dikasih nasihat. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Kita nggak akan bertumbuh. Yang mau bertumbuh katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca seterusnya diceritakan bagaimana mereka kenapa mau ikut Yesus saat itu. Karena mereka melihat Yesus melakukan mujizat, kasih makan 5.000 orang Bapak Ibu Saudara. 5 roti 2 ikan, untung nggak ada orang Manado. Mungkin ceritanya berbeda Pak Edi ya. Nggak, ini joke aja supaya nggak terlalu tegang. Wah mereka bilang, wah
Kasih makan 5.000 orang, ikan cuma 5. 2, di sini kasih 1 meja aja habis nggak cukup. 10 orang aja pesan 50 orang, 100 orang yang makan 50 nggak cukup. Ini cukup. Mujizat Tuhan tuh luar biasa. Saking mereka kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu Saudara, mereka tuh berusaha menangkap Yesus untuk menjadikan dia raja. Ada di firman Tuhan, nanti Bapak Ibu Saudara coba pelajari lagi. Dan dikatakan juga Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka ikut Yesus? Karena mereka dapat makan gratis. Katanya mereka kenyang ikut Tuhan. Dapat roti gratis. Memang kalau gratis-gratis tuh gereja bisa penuh. Di sana. Bilangnya dari sini. Kalau yang New Life tadi gratis karena apa? Karena gereja ingin memberkati. Oh, bukan karena jemaat di sini suka cari-cari yang gratis. Bilang di sebelahnya jangan tersinggung kok. Kalau murid enggak suka tersinggung kok toh? Katakan amin. Coba yang maruku-maruku tegak begini. Gini. Nah tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara terus pelajari, mereka ikut Yesus karena motivasinya salah di saat Yesus menegur mereka. Mengajar mereka tentang roti hidup yang sesungguhnya. Mereka harus bekerja untuk mencari roti hidup yang kekal, bukan roti yang memenuhi jasmaninya aja. Mereka tersinggung, mereka bersungut-sungut dan mereka meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66 bilang begini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yang tinggal hanya berapa orang? Kenapa 12 yang tinggal? Karena itu mereka yang menjadi murid. Kalau jadi murid ditegur gak mudah kecewa. Dikasih ajar gak mudah pergi meninggalkan gurunya. Gak main pindah, bilang di sebelahnya gak main pindah. Gak nyalain orang. Kalau murid Bapak Ibu Saudara gak datang ke gereja cuma cari yang spektakuler. Gak cari cuma mujizatnya doang. Gak cari cuma sekedar ingin kenyang. Gak datang ke sini melayani cuma karena pengen PK. Yang setuju katakan amin. Gak terlalu keras kan ya Bapak Ibu Saudara? Gak apa-apa ini buat pelayan-pelayan gua. Tepuk tangan dulu. Gak terlalu cepat kan ya? Gak cuma sekedar datang cari pasangan. Salah gak? Gak salah, ke gereja Tuhan bisa kasih kok. Dia mati di kayu salib tadi jelaskan benar-benar. Dia akan memenuhi kebutuhan kita, menyembuhkan, memulihkan, bahkan menyelamatkan kita. Tetapi kita harus menjadi murid. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari, Yesus datang untuk mencari murid. Jangan kita ikut Kristus, mudah sekali tersinggung. Habis itu udah mulai terlambat. Cari-cari ada palia. Kan kalau di sini kan gerejanya kan tempat duduknya udah dikapling-kapling ya Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi yang di sini saya tahu siapa. Kalau udah penuh memang nggak kapling karena saya tahu kalau memang dikaplingin karena memang lagi kosong-kosong toh. Jadi mereka daripada di sana ya udahlah, saya di sini terus, saya di sini terus. Nggak apa-apa, nggak salah. Bilang di sebelahnya nggak apa-apa, nggak usah tersinggung. Kita kan murid lagi belajar. Jadi karena dikapling-kapling memudahkan kami yang khotbah tuh bisa lihat. Oh, yang ini nggak masuk. Oh, Pak John memang selalu di situ. Kalau nggak tugas Pak John di situ. Tapi kalau Pak John nggak masuk, saya bisa tahu banget tuh. Ke situ. Tiba-tiba mulai nggak kelihatan. Melayani mulai bilang, aduh saya lagi sibuk. Tuh. Family cell mulai terlambat, mulai timbul tenggelam Bapak Ibu Saudara. Mulai menolak pelayanan. Tuh. Wah pokoknya udah macam-macam. Wah ujung-ujungnya kena penyakit apa? Muntaber. Mundur tanpa berita. Yang begitu masih pengikut. Yang murid katakan. Karena kalau saya bilang yang pengikut gak ada yang amin. Jadi yang murid katakan amin. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, Yesus tuh gak takut ditinggalin oleh pengikut. Dia gak takut. Kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara Yohanes 6 ayat 1 sampai 70, di saat pengikut itu pergi, Yesus tuh enggak ngapa-ngapain. Dibiarin aja. Ya mereka yang memilih untuk pergi. Benar enggak? Coba deh Bapak Ibu Saudara baca di firman Tuhan ini. Dibiarin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya enggak ditanya sekalian begini, mereka udah pada pergi. Kamu enggak ikut pergi? Murid. Mereka udah pada pergi nih. Udah pada ngambek mereka. Masa ditegur mereka begitu bersungut-sungut. Dikasih nasihat katanya murid. Ikut saya udah lama.
Udah pergi. Muridnya dibilang gini, kamu gak ikut? Tuhan lagi uji murid-muridnya. Kenapa dia tanya seperti itu? Dia pengen tahu ini murid-muridnya ikut karena apa? Mujizat kah? Roti kah? Pengen kenyang kah? Nah kita ikut Tuhan karena apa? Bilang karena Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Karena kita mau jadi murid. Ada video, mau lihat video Bapak Ibu Saudara? Ya kita belajar ya dari video ya, sama-sama belajar. Boleh videonya ditayangkan? Pray for your food. Okay, ready? Thank you, Jesus, for this food. Thank you for this day. We pray you bless this food. In Jesus' name, amen. Good dogs. Diajarin loh Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita ciptaan Tuhan yang mulia? Diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Diciptakannya lengkap roh, tubuh dan jiwa. Kalau anjing aja diciptakan gak lengkap. Tapi mereka bisa dididik. Kapan mereka harus makan harus berdoa dulu. Kalau makan antri. Yang gak pakai babungkus itu diajarin. Diajarin Bapak Ibu Saudara. Kalau makan ada acara yang senior dulu berdiri. Tuh. Orang tua dulu berdiri. Tuh. Kalau mau babungkus tunggu dapat kode dari tuan rumah. Itu diajarin. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Benar. Kadang-kadang kan kita duduk tuh kalau lagi acara tuh ya Pak Edi ya. Kurang baku haga sama Pak Edi. Mau berdiri tiba-tiba brut penuh. Berdiri tinggal apa? Piring doang. Ya tinggal ini, tinggal ini. Itu perlu dimuridkan, diajar, dididik, ditegur. Bilang di sebelahnya, kamu mengerti enggak? Pemuridan apa sih artinya? Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Yang gak tahu jadi tahu. Karena tadi dikasih masukan, diajar, jangan main HP. Saya lihat gak ada yang main HP. Tepuk tangan untuk kita. Karena apa? Ditegur, diajar. Tersinggung. Kalau murid gak bakal marah. Dia gak bakal pulang. Tuh Pak Pendeta sana le baru pertama kali datang. Kung singgung-singgung. Tadi mau balik. Murid. Yang suka terlambat, nggak terlambat lagi. Itu dimuridkan. Yang melayani, diajarin. Kalau pelayan tuh parkirnya di tempatnya di ujung. Di dalam, yang di sini jemaat. Nah pelayan murid yang baik dia akan ikutin. Jadi mobilnya parkirnya di ujung terus. Di sana terus, yang di sebelah sana tuh. Bilang di sebelahnya yang melayani di sebelah sana tuh. Nggak parkir di sini, itu murid. Yang nggak pernah baca Alkitab dikasih tahu. Baca Alkitab, jangan cuma pas di khotbah doang, di ibadah doang. Itu diajarin. Yang gak tahu mengembalikan perpuluhan dikasih pengertian. Sampai mereka mengerti, mereka sadar, mereka mengembalikan. Bukan dipaksa-paksa. Karena kita gak memaksa orang beri perpuluhan. Tapi memberi pengertian. Memberi karena mengasihi Kristus. Ini loh, kamu mengembalikan perpuluhan. Toh, karena kamu mengasihi Kristus. Kamu gak mengembalikan sampai hari ini gereja ini tetap jalan. Karena ada kasih Kristus. Itu pemuritan. Kalau tersinggung dia gak balik lagi. Gak simple. Pengikut. Bilang orang murid. Kalau di sini orang mabo-mabo disinggung, bahugel disinggung, nggak akan pergi. Bapak Ibu Saudara percaya deh Bapak Ibu Saudara. Percaya. Kenapa? Karena mereka mau belajar. Nggak ada yang sempurna. Datang ke sini kita semuanya sama. Cuman bedanya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Firman Tuhan digunakan untuk kita bisa belajar, bertumbuh. Tinggal tergantung. Kalau kita punya hati sebagai murid, kita mau belajar, kita mau berubah. Nah dari mana saja kita mendapatkan pemuridan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tentunya dari keluarga. Kita gak bisa persalahkan sekolah, guru. Kita gak persalahkan gereja secara langsung. Oh ini gereja salah, ini guru salah, ini. Enggak Bapak Ibu Saudara. Karena pertama pemuridan harus dimulai dari mana? Dari keluarga. Dimulai dari orang tua, katakan orang tua.
Makanya firman Tuhan bilang begini, Amsal 22 ayat 6. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Karena diajar, dididik selama masa hidupnya dia akan menghidupi apa yang diajarkan orang tuanya. Keluarga harus mulai dari keluarga. Ajarkan untuk berdoa pagi, baca firman. Ya memang kalau mau mengajarkan nggak mudah karena kita harus menjadi pelaku dulu. Kita harus pelaku dulu. Kalau enggak sampai kita ngomong bagaimana, kamu jangan ngerokok ya. Nanti kita juga ngerokok, ya susah, nggak susah mau berhenti yang begini. Karena orang tuanya mungkin menyampaikan sesuatu tetapi melakukan. Itu bukan pemuritan yang baik. Pemuritan harus dari diri kita sendiri. Katakan diri sendiri. Dari keluarga, katakan keluarga. Di mana lagi? Dalam gereja lokal kita bisa dimuridkan. Ada juga di sekolah tapi karena waktu saya nggak kupas lagi. Dalam gereja lokal, kalau Bapak Ibu Saudara ada gereja lokal, tertanamlah di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi datang pas siar pengen belajar, puji Tuhan, welcome. Tetapi kalau ada gereja lokal, tertanam, berakar, tangkap apa menjadi visi misinya. Setiap gereja Tuhan punya caranya sendiri untuk bisa membawa atau memuridkan jemaatnya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memastikan mau bertertanam di sini, tertanam, bilang tertanam. Jangan ditegur, dikasih nasihat, pindah sana, pindah sini, nggak akan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Enggak ada gereja yang sempurna kok. Sampai di sana tetap bisa jadi masalah. Ada enggak gereja yang sempurna? Enggak ada. Yang setuju katakan amin. Gilgal sempurna enggak? Enggak. Kenapa gereja enggak sempurna? Gereja seharusnya sempurna enggak? Seharusnya sempurna enggak? Seharusnya sempurna. Tetapi ada orang-orang yang tidak sempurna seperti saya dalam gereja. Berarti di sana Bapak Ibu Saudara, siapa tahu ada gereja lebih sempurna, kita ke sana bisa lebih bermasalah gara-gara kita yang enggak sempurna pindah ke sana. Bilang tertanam. Gabung di family cell. Kalau di gereja kami family cell adalah tempat sebenarnya pemuritan terjadi. Hari Minggu kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita menangkap firman. Kita memuliakan Tuhan, kita belajar sesuatu. Prakteknya di mana? Di family cell. Di family cell kita bisa tahu sesungguhnya siapa pemimpin kita, siapa kita. Karena di situ ada kehidupan saling tegur, saling kasih masukan, saling memberkati juga di dalam sel. Pembentukannya di sini. Kalau di sini kan kelihatan holy sekali. Kenapa? Di mimbar, khotbah, ngajarin. Belum tentu loh Bapak Ibu Saudara. Yang tahu saya yang ada di family cell saya. Yang tahu saya adalah istri saya. Belum tentu. Makanya gabung di dalam family cell. Kalau ada di GBI Gilgal gabung. Kalau memang ternyata hanya ada urusan di sini nggak apa-apa. Beribadah bersama. Kita ada pembentukan sendiri di dalam keluarga. Yang setuju katakan amin. Nggak ada gereja sempurna, nggak ada family cell yang sempurna. Tetapi kita punya Tuhan yang sempurna, yang ada di dalam gereja lokal masing-masing, yang ada di family cell. Di mana lagi? Di dalam bangsa kita, di negara kita, tempat kita tinggal Bapak Ibu Saudara. Kita juga menerima pemuritan lewat apa? Lewat aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada. Kita dimuridkan, yang setuju katakan amin. Titus 3 ayat 1-2 bilang begini, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ngapain kita ngejelek-jelekin pemerintah kita? Mereka juga nggak sempurna, kita doain. Yang setuju katakan amin. Kita bersyukur ada di Indonesia, bersyukur ada di kota Manado yang luar biasa. Bukan kebetulan kita ditempatkan di Indonesia, di Manado. Supaya apa? Kita bisa mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Toh, meskipun got hitam banget, kecil banget, lubang-lubang jalan terus selalu ada, doain. Indonesia ada berapa musim? 4. Siapa yang 2? Ragu ini. Siapa yang 4? Yang benar yang mana nih? 2. Cuman perkembangannya agak sulit. Panas-panas sekali, hujan banjir. Didoakan, benar nggak? Nggak usah nyalahkan siapa-siapa. Kita doain pemimpin-pemimpin kita supaya bangsa kita, kota kita ini diberkati Tuhan. Jangan ngejelek-jelekin. Bilang di sebelahnya jangan ngejelek-jelekin. Belajar taat kalau naik motor pakai helm. Di mimbar lompat-lompat, horapa papa sakarabayala rapata syanda pulang nggak pakai helm. Parkir sembarangan.
Hati-hati sharing di family cell tiba-tiba bilang, aduh kita POTO dikempesin kayaknya ini polisi kurang inde pengertian. Lah apa yang parkirnya sembarang nyalain polisi. Parkirnya sembarang dikempesin nggak hilang. Untung saya bukan polisi, kita cabut DP ban. Apalagi kalau tahun jemaat GBG ilegal. Pelayanan pula Pak, ya benar nggak? Cabut bannya. Itu dimuridkan, mau kecewa nggak dia? Enggak, murid. Kalau lampu merah berhenti atau jalan? Berhenti. Lampu hijau? Jalan. Lampu kuning? Siap-siap bagas. Jangan semua merah. Atau siap-siap berhenti karena udah mau merah? Siapa yang kalau udah lihat lampu kuning? Pak cepat gas pak. Ya, Pak. Semua merah. Gas Pak, cepat Jo Pak. Iya Mas, masih boleh kuah ini. Dimuridkan, diajarin. Kuning tuh orang bersiap-siap lebih baik baplang. Karena semua berhenti. Bukan karena semua merah konggas. Dimuridkan. Buang sampah pada tempatnya itu dimuridkan. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ada family cell leader, ada pemerintah kita, ada orang tua kita. Tunduk sama mereka Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Hati yang gembira berarti pemimpinnya sehat, pendetanya sehat, umurnya panjang. Siapa yang pengen pendetanya umur panjang? Enggak apa-apa, cuman sedikit. Siapa yang pengen orang tuanya umur panjang? Bikin gembira, caranya apa? Taat, tunduk. Yang setuju katakan amin. Enggak heran rambut saya putih nih. Yang gembira umur panjang cuma sedikit. Bukan dengan keluh kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Untungnya apa sih kita mau ngejelek-jelekin pemimpin kita? Mereka juga gak sempurna, malah bersyukur kita ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita. Kalau mereka banyak kekurangan doain, panggil, sharing, ngobrol, kasih masukan. Memimpin juga bukan orang yang sempurna, panggil. Melihat saya, melihat Pak Edi semua, Pak Rudi, Bu Jeki, Pak Danang, kami pelayan-pelayan yang banyak kekurangan. Panggil, ngomong. Daripada kita mau jelek-jelekin di luar, gak ada untungnya buat kita yang setuju katakan amin. Family cell kita banyak kekurangan, malah bersyukur mereka harus menyediakan waktu untuk melayani Bapak Ibu Saudara, buka pintu rumah, atur baik-baik persiapan supaya Bapak Ibu Saudara bisa dimuridkan dengan baik. Bersyukur gak mudah buat mereka, emang mereka gak ada pergumulan. Emang mereka gak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Belajar taat, paling tidak jangan terlambat. Kalau memang masih terlambat paling tidak hadir, bilang di sebelahnya hadir. Kalau disuruh pilih mungkin mereka bilang, Pak Steven kita soalnya enggak kuat. Iya tapi Tuhan suruh kamu untuk memuridkan. Gak ada yang sempurna. Bagian kita menjadi murid yang baik aja Bapak Ibu Saudara. Pemuridan tidak ada hubungannya dengan kepintaran kita Bapak Ibu Saudara. Pemuridan tidak ada hubungannya dengan pengetahuan. Tidak ada hubungannya dengan IQ kita tinggi atau tidak. Kita orang-orang berintelektual atau tidak. Karena pemuridan berbicara tentang apa? Sikap hati. Teachable heart. Orang boleh pintar, boleh punya jabatan tinggi. Boleh hebat pengkhotbah, pintar ngomong. Tapi kalau hatinya bukan hati seorang murid, kita sedang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah beberapa ciri Bapak Ibu Saudara orang yang menjadi murid yang baik. Yang punya hati yang teachable. Mereka punya hati yang mau percaya sama pemimpinnya. Terutama dia percaya sama Tuhan. Pemimpin kita yang di hadapan kita gak sempurna. Tetapi kita punya Tuhan yang bisa menyempurnakan mereka. Percaya. Pemuridan gak akan terjadi kalau kita gak ada rasa percaya. Gak akan jadi. Yang gak percaya, kalau gak percaya pasti kan gak bakal taat. Gak akan mengikuti. Pemuridan tanpa rasa percaya hanya akan menjadi sebuah hubungan saling mengintimidasi. Perhatikan. Pemuridan tanpa rasa percaya hanya akan menjadi hubungan saling mengintimidasi. Dan rasa percaya hanya terjadi di saat kita punya hubungan antara orang-orang yang memimpin kita. Belajar taat percaya sama Tuhan.
Jangan kebalik, kita percaya sama manusia, tapi kita gak percaya sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5 bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Percaya dan taat adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan. Kalau kita percaya, kita taat. Kekristenan tanpa ketaatan sama dengan iman tanpa perbuatan. Berarti berbicara pemuritan Bapak Ibu Saudara tidak jauh berbicara tentang keselamatan. Yang kedua, kalau kita mau jadi murid yang baik, ciri-cirinya adalah sadar bahwa kita ini masih banyak kekurangan. Banyak hal yang belum diketahui. Jadi jangan sok tahu. Paling bingung kita ngobrol orang, Pak saya mau konseling, saya mau sharing. Saya baru 1 ayat, dia 5 ayat. Ternyata dia S2. Saya baru 1 ayat, dia 2 ayat. Saya baru ngomong, iya kok kita tahu. Pak, kita mengerti Bapak maksud baik. Loh, yang mau datang konseling kan beliau. Iya Pak, tapi kan Bapak kan pelayanan belum lama. Saya udah lama Pak. Bapak baru lahir baru, saya udah pelayanan 30-40 tahun. Susah yang begini Bapak Ibu Saudara. Kenapa berpikir dia lebih tahu, lebih pintar? Tahukah Bapak Ibu Saudara 1 Korintus 8 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, orang yang menyangka bahwa ia tahu banyak sebetulnya belum mengetahui yang sedalam-dalamnya. Orang yang tahu sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa ternyata. Susah mau belajar kalau kita selalu membentengi bahwa kita ini lebih pintar. Harus terbuka, katakan terbuka. Buka hati, buka pikiran kita, ngobrol dengan pemimpin kita, terutama kita terbuka di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ada orang berpikir dia lebih pintar dari Tuhan. Tuhan kok ini ujang, ini panas, ini ujang, panas Tuhan. Kalau nggak ahli biar jo turun nanti kita yang naik, atur ini cuaca. Susah. Kamu nggak boleh begini. Udah nggak apa-apa, masih muda, bolehlah, bebaslah. Susah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, orang yang mau dimuridkan adalah orang yang mau diproses. Mau siap ikut ujian. Ini namanya sekolah. Kalau mau naik kelas harus ikut ujian. Supaya bisa naik levelnya lebih tinggi harus ikut ujian. Tapi levelnya semakin tinggi. Semakin tinggi ujiannya semakin berat. Tetapi namanya murid dia harus ikut ujian untuk bisa naik level. Bapak Ibu Saudara pengen naik level, ada terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Harus ikut siap ujian, mau diproses, mau dibentuk. 1 Petrus 4 ayat 12 bilang begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran, katakan jangan heran, akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Gak usah heran. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi diuji tentang kesehatan, lagi diuji tentang hubungan suami istri, sedangkan diuji di dalam pelayanan, diuji dalam hal apa lagi? Kalau lagi diuji gak usah heran, gak usah berpikir bahwa Tuhan kenapa seperti ini, kenapa mereka boleh, kenapa saya terjadi ini, kenapa mereka boleh. Gak usah heran, kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara ada murid. Karena Bapak Ibu Saudara murid diuji. Harusnya di saat diuji Bapak Ibu Saudara bersyukur, terima kasih Tuhan. Lewat sakit penyakit ini saya percaya ada terobosan yang baru. Lewat masalah keuangan ini saya percaya ada terobosan yang baru. Lewat masalah dalam hubungan suami istri saya percaya ada terobosan yang baru. Ada kemuliaan yang Tuhan siapkan, ada mahkota yang Tuhan siapkan di saat kita bisa bertahan di dalam setiap ujian. Diuji, gak usah heran, gak usah persalahkan orang lain, gak usah kaget-kaget. Anggap aja kalau lagi ada masalah, biasa aja. Kenapa kita sadar bahwa saya adalah murid, katakan saya murid. Saya gak tahu apa yang sedang diuji Tuhan. Tapi kalau kita sadar kita murid, kita akan mampu melewati. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 12 bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada mahkotanya, ada hadiahnya, ada upahnya. Tetapi setelah ujian gak bisa dihindari. Yang perlu kita lakukan yang gak bisa dihindari apa? Bertahan. Bertahan, karena ujian itu ada waktunya. Ada waktunya. Ada saatnya, bertahan aja, bertahan aja. Sampai kapan? Sampai mahkota itu menjadi bagian saya dan saudara. Dan Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya.
Tetap bertahan dengan ujian yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Karena ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, seorang murid yang baik ciri-cirinya adalah setelah kita mau dimuridkan, kita bisa memuridkan orang lain. Firman Tuhan tuh bilang begini dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita ajarkan orang lain, sampaikan sesuatu yang baik supaya mereka juga menyampaikan hal-hal yang baik. Sampaikan kebenaran, mereka akan menyampaikan kebenaran. Kita ajarkan kebenaran kepada anak-anak kita, pada orang-orang yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampaikan hal-hal yang baik. Dan mereka akan mengajarkan Bapak Ibu Saudara kemanapun mereka pergi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dimulai dari kita harus memuridkan. Memang sebelum memuridkan kita harus dimuridkan dulu. Nggak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa memuridkan orang lain kalau kita tidak mau dimuridkan. Yang ada kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Yang ada kita cuma bisa ngatur orang, kita cuma bisa nunjuk orang, kita hanya bisa perintah orang, tetapi kita nggak bisa melakukan. Kenapa? Karena kita tidak mengalami proses pemuritan. Pemuritan harus dimulai dari kehidupan kita. Saya hari ini sampai sini Bu, Bapak Ibu Saudara. Setelah saya mengalami Tuhan 2008, New Life, diajak sama om tante saya mengambil keputusan untuk bertobat. Dan saya masuk dalam gereja lokal dan saya minta untuk dimuridkan. Ada Pak Edi, ada Mam Tini, ada banyak senior-senior yang mengikuti saya. Ini banyak senior-senior saya. Saya gabung di Gilgal baru 2008 Bapak Ibu Saudara, belum lama. Dari yang saya pernah kesaksian, saya doa lari ke toilet. Kenapa? Karena gak bisa doa. Dari banyak hal keterbatasan saya yang gak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu Saudara gak punya pengalaman, gak punya background dalam pelayanan. Tapi kalau sekarang saya khotbah karena hasil pemuritan. Dan saya mau belajar untuk dimuridkan dan saya mau muridkan orang lain. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan ada yang mundur, tetap bertahan. Saya percaya mahkotanya sudah dekat. Ujilah aku Tuhan. Amin. Saya untuk berdiri. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Yes Jesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Katakan, Kau layak disembah, Kau layak di. Lagi sekali katakan, Kau layak disembah, Kau layak di. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat hadirat-Mu, bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya kami datang akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kami bukan sekedar pengikut, tetapi kami menjadi murid-murid Kristus yang siap diajar,
siap ditegur, siap diberi masukan, sehingga kami semakin dewasa dalam kepenuhan Kristus. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih, Engkau sudah hadir memberkati kami, sehingga ibadah raya kami bukan biasa-biasa, tapi di dalamnya kami menikmati janji-janji Tuhan. Kami sadar, kami terbuka, kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Kadangkala kami tidak menjadi murid Kristus yang benar. Kadangkala kami hanya bangga menjadi orang Kristen, tapi kami tidak mau dimuridkan. Tapi hari ini firman-Mu mengajar kepada kami. Kami bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tapi kami mau jadi murid-Mu Tuhan. Yang mau ditegur, yang mau dinasehati. Sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa, tapi kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Sehingga dunia tidak bisa mengombang-ambingkan kami. Karena kami bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat. Karena kami dimuridkan. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau berubah. Kami mau menjadi murid Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan itu dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar kami, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sehingga semua kami yang hadir bukan lagi pengikut, tapi murid-murid Kristus. Yang mau dididik, yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Dan kalau kami bertumbuh, kami akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati hamba-Mu, Pendeta Stephen Noring Pandeng, bersama istri dan anak yang kekasih Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, pewahyuan, bahkan urapan yang baru terus menjadi bagian hamba-Mu. Sehingga Kau akan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur buat pemimpin-pemimpin kelompok sel kami, family sel, FCL yang ada Tuhan. Mereka berjeri lelah. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Memang ada kekurangan, tetapi kami mau menjadi murid Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih jemaat yang kekasih. Biarlah sebentar kita pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kita mampu memuridkan orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Kami juga tidak lupa Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat mereka mengembalikan firman milik Tuhan. Maka janji firman Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka. Terima kasih jemaat yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu Saudara sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.